Halo Fitness Mania Indonesia, dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya Denny. Baik, sekarang saya baru berada di desa Doro Kandang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Baik, di video kali ini saya berkunjung, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kota Rembang. Tebak, siapa dia? Yes, sekarang kita berada di Diamond Gym, di rumah Freddy. Kita nanti akan berbincang-bincang dengan beliau. Langsung aja kita masuk ke dalam. Yuk. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Bangun. Wih, Des. Wih, halo, Mas Fred. Iya, kali. Ya, kedatangan tamu nih, teman-teman. Nah, ini Mas Denny sengaja dari Solo tadi jam 4 pagi. Nah, dia sengaja meluangkan waktunya demi silaturahmi atau jalan-jalan ya Mas ya. Ini kita lama nggak ketemu. Terakhir ketemu kita tanding di mana? Tanding di Semarang. Semarang ya, waktu ikut Binaraga 75. Ini ada fotonya di sini. Ya. Ayo kita jalan-jalan ke belakang. Ini kebetulan jam 7 pagi, jadi gym saya belum buka, baru bersih-bersih. Malah ada tetamu. Jadi tadi pagi saya memang berangkat pagi sekali, biar saya cepat sampai ke sini. Dan memang salah satunya juga mau surprise sama Mas Freddy. Tiba-tiba langsung datang di sini secara tiba-tiba dan Iya. Jadi begini, inilah tempat gymnya Mas Freddy. Bukan, ini gubuk saya. Oh, Ayo duduk lagi. Nah, sini. Oke, berapa jam dari Solo? hampir 4 jam. 4 jam. Lewat Pantura atau lewat Purwodadi? Saya lewat Purwodadi. Jadi nih tujuan Mas Denny sekali lagi ke sini, saya udah ucapkan terima kasih meluangkan waktu jauh-jauh dari Solo berangkat ke sini ya. Intinya kita pengen sharing bahannya Mas sama apa? Ya silaturahmi. Nah, begitu sebaliknya kalau saya ada waktu ya saya pasti main ke saudara-saudara Solo. Jadi kita ketemu awalnya dari tanding ya Mas ya? Event tanding. Waktu itu jadi tanding. Jadi dari awal dari tanding sekarang malah jadi saudara, bukan teman lagi. Jadi buat teman-teman kalau kita ketemu, kalau waktu kayak gini ya kita saudara, tapi kalau di panggung ya udah kita musuh gitu loh. Tapi bukan musuh buat gini, tapi otot. Iya. Wah, Mas Freddy, Iya. kemarin perasaan alatnya bukan ini ya? Bukan. Ini baru lagi. Iya, jadi ini ya apa ya namanya, kita dari mau besar berawal dari kecil. Mungkin buat Mas Denny dan teman-teman udah tahu dulu saya gimana kan, alatnya juga ini saya ganti semenjak bulan Desember kemarin. Bukan waktu yang sangat lama, jadi baru hampir kurang lebih berapa tahun Mas? Kita kenal, aku lihat Mas Denny pertama kali event di Salatiga. Salatiga. Aku udah lupa itu, wah ini juara 1. Ternyata benar tebakanku, dia juara 1 masih di kelas New Muscle ya. Nah itu kebetulan event itu saya sebenarnya dipanggil juri, cuman saya nggak bisa karena ada apa pernikahan saudara Iqbal itu kan. Ya. Akhirnya diganti si Ariadu makanya. Tapi setelah selesai acara itu aku nyempetin pengen main ke sana. Ketemu ini, aku udah lupa ini anak ini pasti juara 1 karena terlihat ototnya keras, paling keras, definisinya tajam. Nah, wah malah sampai sekarang ya jadi saudara. Tapi perkembangan badannya cepat. Sekarang jadi Binaraga 75. Masih pemula, mohon masih banyak bimbingan dari Mas Freddy, dari teman-teman yang lain juga. Iyalah, kita niatnya Ya, Mas. belajar bareng ya Mas ya. Ya, oke Mas Freddy. Sekarang udah sukses nih ya.
belum mas. Kalau dikatakan sukses, orang itu kan sebenarnya nggak ada titik puas, ingin yang namanya belajar dan belajar. Jadi istilahnya ya kata pepatah, di atas langit masih ada langit. Cuman kita menyikapinya dengan kita bersyukur aja bisa sampai sejauh ini, ya kan? Jadi yang saya tadi katakan yang dari awal, kalau ingin hal yang besar itu berawal dari kecil. Jadi apapun kita syukuri, apapun kita ikhlas. Kalau kita ikhlas, kita jalannya dengan benar-benar dari hati, insya Allah pasti berkah. Jangan nomor satu ya, banyaklah nanti kita panjang lebar. Ya bukannya siapin, ngabarinya Mas Denny tadi pagi, tadi malam jam 10 katanya mau kesini. Jadi tadi pagi subuh-subuh saya sengaja ke pasar, ya emang kegiatanku kalau pagi ke pasar. Pasar Mas ya? Pasti ya. Pasti. Setiap hari. Setiap hari. Gitu, oke. Jadi gini, fitnessmania. Tujuan saya datang ke sini itu yang pertama untuk silaturahmi. Karena cukup lumayan lama sekali Mas ya kita nggak ketemu ya. Dari Desember ya? Desember mungkin. Jadi ya Desember tanggal 10 berapa? November tanggal 25. Tanggal 25 ya. Jadi saya kadang kalau lama nggak ketemu saudara itu kangen gitu. Iya benar. Kadang ketemunya ya kalau nggak disempetin gini, kita ketemunya di event ya. Iya, Di event pun itu muka udah peot, wah udah dendam ini, dendam siapa yang bakal menang di panggung. Tapi kalau kita lagi nggak diet ya, ini kita jadi ada masanya kita sama keluarga jalan-jalan, silaturahmi. Oke. Kali ini kita akan kupas tuntas lebih mendalam lagi tentang perjalanan teman saya, Freddy. Waktu dulunya gimana sih? Gimana apanya dulu? Jadi kehidupan di masa lalu Mas, sebelum mencapai saat waktu seperti ini bisa diceritakan. Waktu yang paling susah. Oh gini aja, jadi intinya story. Story. Oh iya. Jadi mulai dari saya kelahiran Temanggung. Temanggung. Nah, Temanggung 22 Desember 1986. Mungkin teman-teman bisa nebak umur saya berapa? Belum begitu tua. Jadi itu pas hari Ibu tanggal 22. Nah, ini saya kelahiran Temanggung tapi tinggalnya di Rembang. Karena saya dapat istri orang Rembang. Nah, itu aneh kan? Tadi saya juga tanya-tanya. Dulu saya pernah dengar Mas Freddy ini asli Temanggung. Tapi kok tinggalnya di Rembang? Oh, ternyata istrinya orang Rembang. Iya. Dulu nikah tahun berapa, Mas? Nikah tahun 2010. Ketemunya di mana? Ketemunya di Semarang. Ketemunya di Semarang. Enggak, Hah? ketemunya di sini. Di Rembang. Di Rembang. Karena saya sekolah justru itu makanya kenapa saya ambil dunia body contest atau dunia binaraga atau fitness ini. Awalnya saya juga nggak ada niatan ke situ karena dari dulu waktu SMA saya ambil jurusan perikanan kalau Mas tahu. Iya. Kenapa saya kenal istri saya di sini? Karena waktu itu ada booming-boomingnya ikan luhan. Iya. Jadi ada kayak distributor kayak importir dari China. Kayak dia nanam saham di sini untuk membudidayakan yang namanya Artemia. Artemia itu kayak sejenis hewan air payau, dia buat konsumsi ikan luhan waktu itu. Nah kebetulan lokasinya di Tambak dekat kampungnya istri saya ini, makanya saya kenal istri saya. Tapi cuma sekedar kenal aja waktu itu. Terus semenjak itu aku pulang, lulus SMA aku nganggur Mas. Nganggur SMA itu di mana Mas? Di Rembang? Di Temanggung. Di Temanggung. Kan habis PKL waktu itu. Aku nganggur selama 3 bulan sebelum ijazah turun kan ada yang namanya kayak santai-santai gitu kan? Ya nunggu. Nah nunggu itu aku udah kerja karena dari dulu aku pengen mandiri atau cari uang sejak kecil gitu loh. Ya. Waktu itu saya kerja kuli bangunan. Dan teman-teman kalau tahu gaji pertama saya kerja buat kuli bangunan itu sehari 14.000.
dan saya betah kerja di kuli bangunan. Itu kan 3 bulan ijazah turun, saya nggak langsung cari kerja, saya selesaiin pekerjaan itu, saya bangun masjid Baitul Mutakin, yaitu di kampung saya sendiri, Mas. Kampung di Temanggung, Mas. Iya, gaji 14.000, terus bulan ketiga naik jadi 16.000 waktu itu. Dan saya ingat waktu itu gaji saya kumpulkan buat 3 bulan ya, buat beli kalung, tak kasihkan ke ibu saya. Terus saya kerja lagi 3 bulan, tak kumpulin buat pacar saya. Betul, Mas. Iya, karena saya pacaran sama dia. Buat tak kasih, aku beli kalung sengaja buat dia padahal masih pacaran, dan pacar itu sekarang alhamdulillah jadi istri saya. Itu kalau Mas tahu. Nah, waktu itu saya pengen kuliah, Mas. Pengen kuliah dengan kondisi orang tua yang benar-benar nggak ada, mau dipaksa gimana, saya mau nangis ketik pun kalau memang yang kuasa belum mengendaki memang ya terpaksa nggak bisa. Akhirnya saya nggak kuliah, sempat saya kerja jadi sales, jadi bangkrut, tahu? Bang Titik. Ya, kayak koperasi. Jadi kerjaanku tiap hari narikin orang ibu-ibu di pasar. Itu yang makanya sampai sekarang saya nggak tega. Ibu-ibu punya utang 1.000 aja ditagih tiap hari. Dari situ hatiku benar-benar mikir, oh ternyata hidupku kayak gini. Jadi aku benar-benar mengenyam dunia real, bukan dunia bangku kuliah, ya kan? Jadi pahit manisnya dunia benar-benar udah aku alami di masa kecil, di saat teman-temanku sekolah di bangku kuliah. Nah, aku jadi kerja di bank koperasi kayak gitu sebenarnya cuma buat 1 bulan, bukannya saya nggak betah, enggak, tapi saya kasihan sama lagi gitu loh, Mas. Nggak kuat hati juga. Nggak kuat, karena ini bukan feelku, basicku nggak ke situ. Akhirnya saya kerja lagi di bangunan di Jogja. Itu bikin SMA Muhammadiyah Kota Gede. Kalau buat teman-teman yang area Jogja mungkin tahu, di situ ada warnanya hijau tingkat 3. Itu aku bangun dari nol. Saya tidur di bedeng, makan ya kumpul-kumpul lah seadanya, makan sama nasi doang udah pernah. Terus lama-lama itu ijazah turun, saya manfaatkan ijazah itu, saya ngelamar sebelum keterima saya nyambi gitu loh, Mas, kayak bangunan, entah itu apa, entah kayak itu. Akhirnya aku masuk ke pabrik kayu lapis. Itu di mana, Mas? Di PT-nya DSN, Dharma Satya Nusantara, tempatnya di Keranggan Temanggung. Itu sistemnya kontrak. Waktu itu kan dari rumah ke kerjaan itu kan sekitar 21 kilo, ditempuh dengan jarak naik kendaraan angkot, kadang saya telat. Nah, saya sempetin waktu bukannya gengsi apa ya, saya butuh kendaraan motor. Bermotor saya beli semes waktu itu, DP 2 juta, gaji 2 bulan saya buat DP angsuran 700.000, padahal gaji itu 1 juta. Tapi bisa selesai, Mas? Nggak selesai, akhirnya 6 bulan saya nggak kuat. Karena apa? Karena putus kontrak, kerja sistem kontrak 6 bulan. Akhirnya motor ya ditarik sama wah serius teman-teman. Cukup. Perjalanan dari seorang Fred. Habis itu masih banyak lagi, Mas. Saya keterima di Batam waktu itu. Di Batam. Berarti kerja di Batam, Mas? Iya, kerja di Batam. Kerja di Batam di Pacific Harbor Bay, kalau teman-teman tahu area Batam itu tempat hiburan, klub malam di Harbor Bay di daerah Jodoh, Batu Aji. Oh, benar. Ini saya pernah dengar cerita ini. Mungkin jadi bartender dia ya? Saya enggak, pertama kali enggak, Mas. Jadi apa? Jadi tukang resik-resik muntah-muntahannya orang mabuk. Serius itu? Iya, bersih-bersihin orang mabuk. Tapi kan kita di diskotik kan gelap. Tapi kadang ada rezeki juga, ada uang. Itu digaji berapa, Mas? Waktu itu 1,8, kan UMR Batam kan udah gede daerah sana. Terus saya orangnya kan gigih, nggak mau stuck di situ. Ya. Nah, setelah jadi office boy katakanlah, aku harus belajar jadi server. Katakan server kalau istilahnya sini ya waiter ya. Tapi waiter malam nganterin minuman itu kan, aku nggak mau.
hidup udah jauh-jauh dari rumah, ninggalin kota bahkan ke pulau kan. Waktu itu belum fitness mas. Nah jadi server aku cuman bertahan 3 bulan, bukan karena aku nyerah enggak, tapi ya aku diangkat jabatan, naik jadi marketing karena saya pintar ngomong. Luar biasa. Jadi marketing 3 bulan, terus akhirnya belajar jadi bartender juga. Bartender waktu itu ada teman bartender kan 3 orang. Nah saya orangnya nggak mau diem memang di saat mereka receive atau meracik minuman kayak Flaming Martini, Flaming Lamborghini, Tequila Jos Curvo, jadi semua saya paham. Martel VSOP, ya kan? Ambil hafal semua nama liquor, whisky, ya alkohol semua hafal sampai sekarang karena saya orangnya suka belajar. Jadi aku belajar cara dia nge-mix gitu loh. Jadi aku segini milih, jadi aku belajar, tak tester sendiri. Nah waktu itu ada bartender yang sakit, dia izin selama 1 minggu. Akhirnya aku suruh gantiin dia. Aku belajar di situ. Nah saya kan mikir, aduh godaan di sini kok berat. Sedangkan saya punya pacar, meninggal pacar saya. Cuma dulu waktu belum ada. Itu di mana? Masih di Batam? Batam, Itu masih di Batam. Nah mantan istriku atau pacarku, itu kuliah di Semarang waktu itu. Cuman hubungan lewat SMS waktu itu kan. LDR-an berarti. Itu mau lihat foto aja, ngirim foto loh mas. Foto kita diuploadin dikirim. Itu waktu masih zaman susah mas ya. Itu kalau sekarang teman-teman kalau LDR bisa tinggal video call gitu aja. Zaman dulu nggak ada mas. Tahun 2016 itu. Waktu itu aku nggak kuat lah. Lama-lama di sini kehidupan Batam waktu itu kan masih kayak gitu. Aku pulang ke kampung. Tapi gimana kita mensikapinya sih? Mau di dunia malam, mau di dunia fitness kan sebenarnya nggak ada bedanya. Ya. Teman-teman tahu kan dunia fitness juga kayak apa. Kalau kita pinginnya positif ya hasilnya positif. Gitu ya, paham kan mungkin? Nah, ibarat kayak dunia malam, kita di situ kan kerja, bukan penikmat gitu. Terus ini mas, dulu kok bisa tertarik dengan dunia fitness? Nah, jujur Awal aja, awal mulanya di masa SD saya suka nonton film Dragon Ball. Oh, Yaitu Son Goku. Persaya. Son Goku itu yang bikin aku kapan ya punya badan gitu, wah berotot gitu kan. Waktu dia nge-push gitu, rambutnya keluar. Nah itu yang bikin aku tertarik karena zaman itu belum ada internet kan, belum bisa belajar di internet. Akhirnya pas saya nikah, justru itu habis dari Batam saya kerja di pabrik lagi. Di pabrik. Keterima di pabrik yang dulu. Di Batam juga? Enggak, di Temanggung yang di dulu Temanggung. kayu lapis itu. Oh, iya. Itu setahun, habis itu aku nikah, berani nikah di tahun 2010. Nikah, belum punya uang, belum punya rumah, belum punya gaji, tetap udah berani nikah. Nekat memang orangnya ini. Aku nikah umur 22 tahun, istriku 20 tahun. Ya karena apa? Karena udah hamil duluan. Serius mas? Serius? Masa beranak duluan? Oh iya. Tuh, enggak serius. Waktu itu ya emang sengaja nikah karena takutnya ada apa-apa, kita pacaran udah lama gitu. Bentar, ini bukan serius loh ya. Bercanda ambil bercanda. Ini bercanda. Iya, kan kita pacaran udah lama dari 2004. Ya. Terus kita nikah 2010. Takutnya ya orang tua kan kalau ada hal yang nggak mau. Terus pacaran ini, terus pacaran suwi kok nggak dinikahi. Udah pacaran lama tapi kok nggak dinikah. Takutnya orang tua kan berpikiran kayak gitu. Akhirnya kita nikah. Kita nikah, hidup seadanya mas. Jalan, istriku hamil, saya habis kontrak kerja di pabrik yang sama. Bayangin teman-teman, yang saya punya cuman apa? Cincin nikah. Mungkin kalau ini aku sempet nangis loh. Punya cincin pasangan, cincin tunangan, saya jual. Buat apa? Buat daftar kerja. Buat daftar kerja? Iya. Itu harus pakai biaya. Iya ya, jadi kerjaan itu saya nggak mau nyebutin, mungkin ada yang tahu kan kerjaannya apa. Saya kerja disuruh bayar 2 juta waktu itu. Udah tak jual itu buat modal kerja. Saya cuma betah berapa? 2 bulan. Karena apa? Di kerjaan yang sama lagi, yaitu koperasi sifat pinjam. Ya maaf ya, bukannya apa. Tapi ya emang saya orangnya nggak tegaan. Kenapa saya mengulangi hal yang sama? Itu bodohnya saya, karena saya dulu nggak belajar ke situ. Kenapa hal yang sama tak ulangin lagi?
Nah nanti ini bakal jadi kayak bumerang di saat kita sukses. Jadi kita nggak boleh melakukan hal yang sama. Intinya wis kecebur kalian kok nyeburiku. Kenapa nggak nyeburin laut ngono lho. Sisan mata. Nah itu waktu itu asal Mas Denny tahu ya, ini benar-benar apa yang aku omongin ini nyata. Di waktu saya keluar dari itu nggak ada kerjaan sama sekali. Saya ikut Mas Denny tahu nebas padi. Ya. Kayak kita ikut kerja orang lah, Aneh. itu per kilo 100 rupiah. 100. Jadi mulai dari nanam padi, gabahnya kita ambilin kan, dimasukin karung. Nah nanti kita ikat, kita bawa dari sawah sampai mobil itu. Istilahnya kalau orang Jawa derep. Nah tak bilang gitu. Jadi satu karung itu isinya 50 kilo. Saya angkat sendiri, saya taruh ke mobil sampai benar-benar selepan, ditimbang, saya baru gajian. Misalkan satu karung itu isinya 50 kilo, 100 rupiah kali 50 kilo itu gaji saya. Itu anak udah lahir loh, umur setahun. Oh itu udah punya anak 1 tahun? Udah, itu badan masih krempeng, makanya sampai sekarang kalau namanya panas-panasan ataupun makan nggak enak udah hal biasa. Jadi udah ibarat apa ya, wes kuat lah, bantingan ini wis kuat. Nah berjalannya waktu, saya kenapa ada musibah. Jadi istri saya kan anak ragil, anak terakhir dari 3 bersaudara, sedangkan saya 3 bersaudara, saya anak pertama. Nah kita kan udah kontrak di Temanggung, saya ngontrak sendiri, ngontrak rumah, ya rumah kecil cuma itu berdua. Itu kalau Mas Denny tahu, pagi itu saya makan cuma 1 butir telur dimakan bertiga sama nasi. Itu pun kadang tetangga situ kan, mereka baru duduk baru di situ sampai nggak tega, dikasih sayur, dikasih udah makan belum, dikasih. Itu dengan gaji saya, ngeri. Kalau ingat sehari itu kadang dapat 10.000, Ya. 15.000. Teman-teman bisa bayangin dengan gaji segitu di saat waktu sekarang ini bisa dapat apa? Iya, 15.000 waktu itu. Kalau berjalannya waktu ada musibah, ibunya istri kecelakaan. Jadi ini rumah yang saya tinggali kan sebenarnya disuruh ninggalin kita, tapi aku nggak mau, aku pengennya mandiri gitu kan. Dari dulu aku pengen sukses sendiri gitu loh, intinya nggak ngebantu orang tua. Tapi ya Allah berkata lain, ibu kecelakaan, sedangkan mbaknya istri kan udah rumah sendiri. Nah otomatis mereka udah kerja, benar-benar kerja, udah nggak ada yang rawat ibu. Sini patah, sini patah ibu kan. Itu terpaksa harus pulang ke Rembang Mas ya? Nggak ke Rembang dulu, ke Solo dulu. Muardi ya. Di rumah sakit? Rumah sakit Muardi Solo itu sekitar 40 hari. Istri pun nunggu di sana, saya ngelanjutin kerjaanku. Nah anakku yang masih setahun itu kan otomatis ikut sama ibuku yang di Temanggung. Nah ada puluh-puluh telah di situ. Nah istilahnya istriku bilang udah pulang ke sini, semua di sini semua. Tapi kan di sisi lain cucuku itu kan cucu perdana Iya. di keluarga bukan. Nah ibarat kayak tarik-tarikan gitu loh, Yang baru disayang-sayangi Mas. Nah akhirnya udah saya manut, saya pulang ke sini. Di sini ketika ada yang bilang kalau Rembang itu ekonomi daerah paling UMR daerah paling rendah se-Jawa Tengah. Ternyata benar. Lowongan pekerjaan di sini memang susah. Begitu sampai sini saya bikin 12 lamaran kerjaan. Pak sebar ke setiap pabrik-pabrik. 3 bulan, 6 bulan saya nganggur. Di situ saya mulai fitness. Jadi ya namanya orang nganggur ikut mertua cowok, ya kan? Rasanya gimana kan? Kayak kucing kesiram minyak itu loh, mau kemana nggak bisa, mau ke sana nggak bisa kan? Ya udah diam aja di situ. Ya paling aktivitas fitness semenjak itu. Nah, Itu tahun berapa Mas? tahun 2013, 2012. 2012. Berarti pertama kali mulai fitness Mas. Ya 2010 udah mulai, cuman kan belum menekuni. Baru aktif di tahun 2012.
akhirnya ibu sembuh, ada rezeki. Jadi ini ada uang 1.500 waktu itu, 1.500.000 buat biaya pendidikan security. Saya sekolah security 1 bulan. Nah nanti tak liatin ya, ini ada KTP kartu security masih ada, nanti tak lihat. Nah semenjak itu saya kuliah 1 bulan ambil sertifikasi Garda Pratama ya kan, mungkin teman-teman yang buat security pasti paham ini. Jadi saya benar-benar dapat sertifikat resmi. Nah, waktu itu ada lowongan pekerjaan di Hotel Ibis Semarang. Semenjak itu saya kenal anak-anak Semarang begitu. Jadi saya kerja jadi security dengan gaji waktu itu cuma 800.000. Tapi ya mau gimana lagi, kita cincin nikah udah nggak ada, modal mentah ibu. Akhirnya saya kerja tetap di situ. Nah, dan yang anehnya di situ saya kena yang namanya, bukannya kena, saya mengundurkan diri. Karena apa? Karena dari gaji sendiri, misalkan Mas Denny yang punya pengusaha, gaji dari jenengan 2 juta, tapi saya masuk lewat calo. Nah, namanya outsourcing. Ya, outsourcing. Ya kan? Nah, begitu saya terima cuma 800.000, saya komplain ke Mas Denny. Mas Denny nggak mau tahu, aku bayarnya 2 juta. Kalau Mas Freddy ingin tahu gajinya, tanya sama dia. Wah, emosi kan di situ. Terus mulai dari itu aku emosi, mau pulang nanti mau nggak ada kerjaan. Nah, di situ aku jadi kuli bangunan. Hotel Norman Jatingaleh pas tanjakan itu saya ikut bangun dari nol. Nah, yang di situ yang bikin aku sedih, keluarga yang di rumah taunya aku masih kerja di security. Istriku telepon, ayah kerja, ayo bangun. Ya pun lagi nyemir sepatu, lagi pakai pin, saya taruh ibarat baju satpam. Padahal di situ saya pakai kelontong, pakai masker biar itu saya ngaduk-aduk pasir. Itu yang di video saya ada, saya berawal dari kuli bangunan ada, nanti dicek di video saya. Nah, di situ udah saya ceritain semua, ya saya berawal dari kuli bangunan. Terus di situ saya terlihat, oh iya security itu emang harus keker badannya. Di situ mulai terlahirlah bakatku yang sekarang sampai sekarang, yaitu fitness. Nah, banyak relasi teman-teman, banyak teman. Makanya kita suka yang namanya gym. Itu apa? Di suatu sanggar ini itu nggak membedakan apa itu status, pangkat dan derajat. Bener nggak? Polisi masuk, pengusaha masuk, tukang potong rambut masuk, bakul pite ayam masuk, ya kan? Yuk, anak kuliah masuk. Kalau udah di dalam gym itu semua sama. Bebas. Ngangkat berat ya berat semua, kita bantuin. Nah, makanya di sini oh ternyata gym itu luas, jangkauannya luas banget, ya kan? Kita bisa sharing sama ini yang pengusaha, ini yang mau sukses dari situ. Kita harus sharing, harus belajar. Cuman kita ambil sisi positifnya aja, negatifnya kalau menurut kita nggak bagus ya usah nggak diambil. Kalau saya, nah semenjak itu kenal si ini ada lowongan pekerjaan Mas Freddy bisa mati, bisa. Aku bilang aja bisa, ya kan? Karena saya kalau ada orang keberatan, kasihan tak bantuin. Nah gitu loh, padahal nggak kenal, akhirnya kan jadi kenal. Terus ditawarin, berharap, karena saya nggak makan waktu itu, saya kan tidurnya di bedeng itu. Tapi setelah pulang kerja sampai saya fitness gitu. Berharap banget, orang ini muka-muka traktir makan. Padahal ya nanti setelah kita sudah makan, aku bilang belum, memang belum makan. Akhirnya diajak makan. Nah di situ mulai banyak teman. Akhirnya ada lowongan di suatu tempat fitness center di Jalan Hanuman, sebelah barat Bandara Lama. Semarang itu ada Geraha The Club Sport Center Geraha. Nah, saya kerja di situ. Di situ mulai saya tanding. Pertama kali tanding ya emang harus kalah dulu. Dari kekalahan kita harus belajar gimana mengoreksi diri kita. Kita nggak boleh marah sama juri ataupun dendam sama lawan, nggak boleh, ya kan? Karena kita harus tahu kekurangan kita di mana dan kita bisa merubahnya kan. Karena kita sendiri, pola latihan kita dirubah, pola makan kita dirubah, pola istirahat kita harus teratur. Nah itu yang 3 faktor
peranan penting dalam membangun massa otot ya ada 3 tadi. Nah di situ aku belajar tanding sampai sekarang sama Mas Denny. Nah itu perjalanan. Ya mungkin cukup itu ya story dari saya. Jadi apa ya Mas Denny ya? Apa yang saya omongin ya semoga bermanfaat buat teman-teman buat belajar. Betul ya. Semoga tadi nanti ada banyak pembelajaran dari Mas Freddy. Kita ambil hikmahnya, yang kurang baik kita singkirkan. Semoga bisa menjadi motivasi buat teman-teman untuk terus berusaha. Apapun keadaannya tetap terus semangat. Iya. Oke. Gaspol. Ayo makan yuk. Kita udah masak apa? Udah jam 8, bentar lagi juga udah mau buka gymnya. Kita sarapan dulu. Kita lihat apa menunya. Let's go. Ayo. Oke teman-teman, di video selanjutnya kita akan bahas semua trofi dan medali ini ya di video selanjutnya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman atas kontribusinya. Jangan lupa klik subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau memberikan kontribusi ke channel Java Muscle bisa DM di Instagramnya Java Muscle atau di kolom komentar. Kontribusi yang menarik akan kita bahas di video-video yang akan mendatang. Oke, Mas Freddy? Iya. Ya buat teman-teman, bila videonya Java Muscle ini buat teman-teman bermanfaat, kami nggak pelit kok bagi ilmu buat kalian secara gratis. Jadi saya minta tolong buat teman-teman juga jangan pelit. Misalkan video ini bermanfaat, share lah ke teman-teman kalian. Kalau perlu kasih like ataupun bantu subscribe biar channel kita semakin berkembang ya. Jadi kita ya minta bantuan buat teman-teman. Semoga apa yang kita sampaikan dari awal Mas Denny ini bikin channel sampai ke depan semoga berkembang ya. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya video dari kami, dan sampai ketemu di video Java Muscle selanjutnya. Salam aktivitas. Dadah. Sudah.